Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Lalu, apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Berikut ini adalah kisah Beni dan adiknya. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan untuk ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Ia selalu mengambil secukupnya. Bijak memanfaatkan tumbuhan. Anak-anak, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya ya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Nah, bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, anak-anak, mulai sekarang berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Untuk menjadi nasi, padi mengalami proses yang panjang. Pertama-tama, sawah dibajak, kemudian padi ditanam. Itu membutuhkan waktu 21 hingga 30 hari. Selanjutnya, padi mulai berbiji, yaitu di hari ke-100. Setelah 120 hari, padi baru bisa dipanen ya. Kemudian, padi diambil dari sawah di hari ke-122. Lalu, padi dijemur dan digiling, itu di hari 130. Kemudian, di hari 132, biji padi siap menjadi beras. Nah, itulah proses panjang padi menjadi nasi yang siap dimakan. Untuk itu, anak-anak, kalian harus selalu bijak memanfaatkannya. Jangan sampai nasi kalian buang-buang ya. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban untuk menghemat makanan. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap harinya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran ya. Sekarang, bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya ya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Coba kalian lihat garis bilangan berikut ini ya. Angka 5 di sini sebagai batas ya. Jika bilangan desimal setelah koma, yaitu angka 5 atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Sedangkan apabila bilangan desimal setelah koma itu kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, maka dibulatkan ke bawah. Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan.
Di sini terdapat beberapa nama tanaman. Ada jambu, mangga, cocor bebek, mawar, dan melati. Di sini sudah terdapat data-data tinggi dalam sentimeter. Yang pertama adalah tanaman jambu. Tinggi dalam sentimeter yaitu 136 cm. Kita akan merubahnya menjadi tinggi dalam meter. Sentimeter untuk menjadi meter itu harus dibagi 100 ya. Jadi 136 kita bagi 100. Sehingga tinggi pohon jambu dalam meter itu adalah 1,36 meter. Sekarang kita akan melakukan pembulatan ke persepuluhan terdekat ya. Kalian perhatikan, bilangan 1,36 itu 1 adalah bilangan bulat, 3 itu merupakan bilangan sepersepuluhan, dan 6 merupakan bilangan seperseratusan. Jadi untuk pembulatan ke sepersepuluh terdekat, maka kita lihat bilangan di angka 6. Angka 6 jika dibulatkan, maka dibulatkan ke atas ya, sehingga akan menambah bilangan yang ada di depannya, yaitu 3 akan menjadi 4. Sehingga pembulatan ke persepuluh terdekat itu sama dengan 1,4. Sekarang kita berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amatilah kolase berikut ini. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu ya. Bahan-bahannya mudah dicari, yaitu daun-daun, batang tumbuhan, dan juga lem. Alat-alat yang digunakan adalah gunting. Siapkan bahannya ya, yaitu daun, batang tumbuhan, dan juga lem. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Langkah-langkahnya seperti berikut ini anak-anak. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan juga bentuknya ya. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Lalu tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi ya. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu itu.